Halo Roller, kita ketemu lagi di season kedua, episode 11. Halo Rollers, kita ketemu lagi di season kedua, episode 11, seri baca cerita sejarah di History Roll Action. Roller, pada bulan April ini kita akan memperingati Hari Kartini. Dan seperti biasa, kalau kita bicara tentang Kartini, kita pasti ingat dengan kutipan beliau yang akhirnya menjadi buku kumpulan surat-surat Kartini, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Hari ini, dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana remaja Maluku Utara mempersiapkan hidupnya, berusaha untuk menjauhi kegelapan hidup dengan merencanakan hidupnya. Nah, bersama kita sudah bersama narasumber. Ini namanya lumayan panjang nih. Aretha Florencia Berliana Putri Islami Zulkarnain. Biasa dipanggil Aretha. Selamat datang Aretha. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah bersedia hadir sebagai narasumber kita untuk episode kali ini. Aretha ini adalah duta genre atau generasi berencana. Dan sekarang dia ini juga berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hairun. Kita langsung nih ya untuk pertanyaan pertama. Sebagai duta genre, bisa diceritakan nggak gimana ceritanya Aretha bisa terpilih dan termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan sebagai duta genre? Oke, jadi kalau diceritain ini panjang banget. Ini agak kita flashback ke 4 tahun yang lalu. Jadi 4 tahun lalu itu aku baru masuk SMA, aku masih kelas 1 SMA, terus aku belum tahu sebenarnya ada organisasi yang ternyata ada kesinambungannya dengan genre gitu. Jadi di bawah genre itu ada namanya organisasi PIK Remaja atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Biasanya kalau di sekolah itu dia berhubungan langsung dengan guru BK biasanya kan bimbingan konseling. Nah, di situ aku diikutkan sama kenalan aku, ada kakak kelas. Awalnya tuh aku nggak tahu gitu itu apa. Tapi karena mereka lihat aku aktif, terus mereka waktu itu juga udah kelas 3, belum ada pergantian pengurus, aku disuruh untuk kayak, "Areta, kamu ikut kegiatan ini dong," gitu. Nginap gitu beberapa hari, soalnya ada belajar soal modul apalah tentang kita gitu. Terus aku di sini kayak, "Itu apa ya?" Nah, aku tuh belum tahu. Lucunya tuh adalah pas aku tetap ikut aja. Aku dulu tipe anak yang kalau dikasih kegiatan bakal, "Oh ya, aku mau, aku ikut," gitu. Akhirnya aku ikut tuh lah. Nah, pas sampainya ternyata anak-anak yang ikut itu ternyata yang udah punya beberapa pengetahuan nih terkait apa itu genre, apa itu PIK remaja atau PIK itu sendiri. Sampai akhirnya tuh bahkan salam genre pun aku tidak tahu. Jadi dulu tuh lucu banget. Tapi akhirnya kayak aku sampai bilang kayak, "Setelah ini aku minta diajarin dong salam genre," gitu. Nah, pas ikut selama pembelajaran waktu itu 2022. Jadi waktu masih modul tentang kita, jadi ada terbagi 3 segmen usia. Nah, akhirnya aku belajar tuh semua segmentasi itu. Nah, pas itu aku jadi punya semangat gitu loh, karena waktu itu yang ngasih materi langsung itu kakak-kakak duta genre. Terus aku cuman kayak manifesting aja kayak, "Oh, ke depan semoga aku bisa jadi seperti itu ya, keren banget," gitu. Dan ternyata isu-isunya tuh menarik karena seputar remaja gitu. Ternyata permasalahan-permasalahan bahkan untuk sekedar permasalahan percintaan yang kadang mungkin orang nganggap lebay, orang nganggapnya kita alay gitu ya kalau bahasa kasarnya. Nah, tapi kita di genre juga bahas itu gitu, gimana sih bisa menjalin hubungan yang sehat gitu-gitu. Jadi aku merasa kayak, "Oh, kayaknya seru nih kita bahas remaja karena bahas diri kita sendiri juga." Akhirnya aku pengen tuh, tapi dalam proses itu aku masih menyiapkan diri karena waktu itu persyaratannya harus usia dari 17 tahun gitu waktu itu. Jadi akhirnya aku pernah pengen daftar, tapi waktu itu aku belum 17 tahun, pas 2023 kalau nggak salah. Sampai akhirnya 2024 baru aku memberanikan diri untuk ikut. Nah, pas aku ikut ternyata aku lagi dalam keadaan yang nggak fit. Padahal sebenarnya aku sudah mempersiapkan banyak hal gitu, udah belajar dan sebagainya. Tapi ternyata waktu aku tidak fit, jadi di seleksi terakhir aku kurang maksimal dan akhirnya aku tidak lolos gitu. Sempat kecewa, sempat merasa kayaknya nggak layak deh, kayaknya nggak pantas mau ikut tahun depan pun kayaknya malu gitu. Tapi aku punya orang-orang di sekitarku yang waktu itu bilang kayak, "Tapi kan kamu fokusnya ingin menginspirasi, fokusnya ingin eh, apa ya, berkembang gitu, ingin jadi motivator buat remaja lain, bukan untuk pamer atau bukan tentang titel." Jadi aku tuh selalu diingatkan bahwa, "Areta, kamu bukan ngejar titel, bukan ngejar titel di Instagram Health Duta Genre Maluku Utara, bukan, ataupun selempang yang aku pakai, bukan, tapi tentang bagaimana aku bisa kasih apa ke remaja Maluku Utara." Jadi akhirnya aku bilang,
aku memutuskan untuk ikut. Padahal waktu kemarin sebenarnya di 2025 ada banyak hal yang terjadi di kehidupan aku sempat pokoknya lagi merasa lagi jatuh-jatuh banget, pokoknya lagi struggle banget dengan hidup, pokoknya pusing lah. Terus aku tiba-tiba itu jadi gitu, karena awalnya mikirnya nggak ada pemilihan tahun itu, karena kayaknya udah Desember, udah waktu itu pemilihan sebenarnya seleksinya November, nanti grand finalnya itu di Desember. Nah November tuh aku kayak ini nggak bakal ada pemilihan deh, udah akhir tahun juga gitu. Terus tiba-tiba ternyata keluar lah tuh poster poster pemilihan. Terus aku waktu itu sampai ke kakak aku bilang kayak aku bisa nggak ya ikut ini, aku gitu kayak dengan keadaanku sekarang yang sebagai yang lagi struggle banyak ya soal kampus dan sebagainya. Terus kayak mereka bilang ingat aja tujuan kamu. Terus mereka bilang kayak kalau mau ikut pastiin jangan setengah-setengah, kamu harus pastiin bahwa kamu tuh pantas untuk menang, kamu layak gitu. Terus soalnya waktu itu aku udah overthinking banget kayak pokoknya aku ikut. Terus aku bilang kalau aku nggak lolos jangan kecewa ya, aku tuh paling takut ngecewain orang. Jadi kayak waktu itu apalagi orang-orang terdekat tuh, jadi aku bilang kalau aku nggak lolos jangan kecewa ya. Ternyata tiba-tiba aku lolos di nama di 7 finalis putri itu ada namaku. Alhamdulillah akhirnya semua orang yang mungkin melihat aku selama proses dari 4 tahun lalu sampai bisa jadi sekarang itu semuanya juga sangat bangga gitu kan. Waktu itu kayak wah akhirnya ada nama Areta, nama yang udah kita tunggu-tunggu gitu. Nah akhirnya aku ikut tapi dengan harapan bahwa nggak ada ekspektasi apapun soal oh aku bakal bisa juara, itu nggak ada. Karena di angkatanku di angkatan 2025 itu ada anak-anak SMA yang juga ternyata keren-keren gitu. Kita tuh pokoknya aku merasa semua yang ada di Duta Gender 2025 itu semuanya layak untuk menjadi pemenang. Tapi aku nggak ada ekspektasi, nggak ada bayangan. Bahkan aku waktu itu udah pernah bilang ke bundaku kayak, bunda kalau kakak nggak masuk top 3 nggak apa-apa ya gitu. Terus kata bundaku nggak apa-apa, kakak bisa ada di panggung besar ini aja udah cukup membanggakan. Di waktu itu tuh sedihnya di situ karena aku takut nih kan nggak maksimal dan sebagainya. Apalagi orang tua aku benar-benar selama proses perjalanan karantina yang waktu itu aku karantina waktu itu di Unhail lagi UAS lagi UAS dan aku tuh bener-bener nggak tidur Kak. Karena waktu itu uh, kita online karena exchange anggaran, jadi seleksi yang awalnya offline harusnya kayak di tempat itu tapi alhamdulillahnya online. Jadi aku merasa Allah bantu banget karena aku lagi UAS juga. Jadi aku dari pagi pokoknya udah proses UAS sampai siang, sore harus latihan untuk tampil di panggung gitu. Terus malamnya lanjut Zoom online itu belajar materi dan sebagainya, terus harus buat refleksi tengah-tengah malam. Aku bahkan nggak tidur. Jadi selama 1 minggu proses karantina aku nggak tidur dengan segala macam gedebak-gedebuk itu. Jadi kayak tapi aku melihat orang-orang di rumahku, orang-orang sekitarku yang membantu segala proses itu. Jadi aku takut banget waktu itu mengecewakan. Aku takut banget kalau gimana kalau aku nggak masuk. Tapi ternyata orang-orang di sekitarku waktu itu kayak meyakinkan bahwa kamu udah ada di sini aja udah cukup membanggakan, bisa lihat kamu di sini dengan segala perjuangan, dengan kayak ketidakpercayaan diri di awal, akhirnya bisa ada tuh gimana gitu ya. Harusnya kamu juga bangga sama diri kamu dan segala proses gitu. Sampai akhirnya pas pengumuman top 3 itu aku kaget banget. Aku kayak wow, aku harus top 3 dan gak ada ekspektasi oh bisa sampai tembus 1. Karena pas itu agak takut juga gitu kan sama ekspektasi orang itu. Akhirnya pas pengumuman aku temenku yang top 3 kan pengumuman kan mulai dari paling bawah dulu kan. Nah sampai di top 3 itu aku pikir aku yang bakal top 3 gitu. Nah padahal temanku. Jadi akhirnya sisa 2 tuh. Nah 2 itu yang penentuan yang bakal dipakein selempang sama duta gender yang sebelumnya. Itu sumpah adalah momen paling deg-degan banget karena di situ supporter aku lumayan banyak, teman-teman aku, pokoknya semua orang yang sayang aku semuanya ada di situ. Bahkan aku kaget juga ayah aku juga ada gitu. Itu momen paling emosional buat aku dan sampai pas penyerahan itu dan ternyata aku nangis jujur, aku nangis banget, aku nangis nggak berhenti gitu. Aku peluk udah kayak sebelumnya nangis gitu kayak wow aku nggak nyangka aku yang dulu yang cuma berhayal oh bakal bisa pengen deh jadi kayak kakak-kakak genre itu tiba-tiba bisa ada di posisi ini gitu, bahkan menyandang gelar juara 1 juga gitu. Dan dari situ aku merasa kayak berarti ini emang takdir Allah, memang ternyata Allah menunda tahun kemarin, tahun sebelumnya untuk rencananya yang lebih indah. Jadi rencana aku tuh yang kemarin bukan gagal, ternyata Allah punya rencana lainnya. Jadi akhirnya, wah aku agak shock juga sih waktu itu kayak, wow ternyata bisa gitu Areta. Oke. Nah, setelah proses yang seru kan 4 tahun ya ternyata. Maksudnya nggak cuma sekedar kemarin nyoba, terus Iya. akhirnya dia harus nyoba lagi tahun berikutnya gitu. Sudah perjalanan itu panjang gitu. Dan kan urusan hidup nggak cuma itu aja gitu, dengan berbagai macam kesulitan lain yang dihadapi. Terus
tugas apa yang kemudian bikin Arita itu setelah jadi duta genre, tugas apa yang bikin Arita tuh jadi berpikir, "Waduh, aku sekarang udah jadi duta genre nih," yang paling kerasa? Paling kerasa tuh saat orang di sekitarku udah mulai manggil aku Ibu Dugen. Itu sumpah, aku ketemu setiap orang ya, "Halo Ibu Dugen," gitu, kayak, "Halo Ibu Dugen, lagi sibuk apa nih?" Itu mulai kerasa banget, oh, wah udah punya gelar ini gitu. Karena sebelumnya juga tetap berdampak, menginspirasi dan sebagainya, cuman bedanya sekarang ada titel yang lebih jelas gitu. Jadi lebih kayak punya kepercayaan aja dari orang sekitar. Jadi waktu itu aku mulai sadar tuh saat aku beberapa kali juga membantu teman-teman di sekitar aku gitu, kayak, oh ternyata ini loh tujuan aku jadi duta genre tuh ini yang bikin aku sadar. Oh, kan selama ini Arita sebelum jadi duta genre sudah banyak ikut kegiatan yang terkait dengan, generasi berencana. Mhm, Tapi kan setelah ada titel pasti ada tambahan kegiatan kan gitu. mhm. Gimana caranya menyeimbangkan antara kegiatan-kegiatan sebagai duta genre dengan aktivitas kesehariannya Arita sebagai, mahasiswa misalnya kayak gitu dan kegiatan-kegiatan lain? Nah, kalau dari aku sendiri, aku dari dulu, selalu list apa aja gitu yang aku ingin lakukan. Jadi aku selalu ada buat schedule gitu. Jadi aku tahu di saat ini aku ngapain, aku harus ngapain, yang pasti aku harus selalu ngutamain pendidikan aku. Jadi semisal kalau ada kuliah atau apa, terus ternyata ada tugas juga sebagai duta genre, aku biasanya, lebih memprioritaskan ke kuliah dulu. Biasanya kan kita bertugas bukan cuman yang juara satunya aja kan, ada yang lainnya juga kan. Jadi yang lainnya yang bisa, yang punya waktu luang, boleh tuh untuk menggantikan gitu. Jadi nggak selamanya harus juara satu gitu, karena kita sama-sama bertugas gitu kan, di tahun yang sama, kita punya tugas masing-masing sebagai duta genre. Jadi aku selalu catat jadwal itu, selalu sebenarnya aku selalu dapat pertanyaan kayak gini, kayak, "Gimana sih kamu ngatur?" Karena mereka ngelihat banyak kegiatan dan sebagainya, tapi kok perkuliahan aman-aman aja, nilai aman-aman aja. Nah, itu sebenarnya nggak aman juga sih sebenarnya, di balik itu pusing juga, struggle juga, kayak ya ampun mumet juga otak. Tapi itu aku selalu nggak pernah pakai alasan untuk nggak melakukan tugas kampus atau kuliah itu, aku nggak pernah jadiin kayak kegiatanku itu alasan untuk nggak ngerjain. Kayak misalnya kayak, "Ih, aku kemarin kegiatan aku capek, jadi aku nggak ngerjain gitu, nanti aja," gitu. Kayak nunda-nunda itu aku nggak pernah kalau nunda-nunda soal perkuliahan gitu, soal kampus dan sebagainya. Karena itu tetap prioritas utama kan gitu. Kayak tujuan awal kan emang sekolah kan. Jadi sekolah aja dulu gitu yang diutamain. Jadi selalu apa ya, nggak nunda. Walaupun capek-capek apapun, aku bilang ngerjain aja, selesain aja dulu. Nanti juga pasti akan ada waktunya istirahat seperti itu. Emang anak rajin ya? Ya ampun. Nggak suka scrolling. Iya. Oke, terus kalau misalnya harus mendefinisikan kegiatanmu sebagai duta genre dalam satu kalimat itu apa? Dalam satu kalimat, apa ya, remaja yang berdampak, mungkin remaja yang berdampak. Pastinya harus bermanfaat gitu ya? Iya, harus bermanfaat. Kalau kita bicara tentang perjuangannya Kartini, Kartini itu kan fokus perjuangannya pada pendidikan. Nah, bagaimana Areta sebagai duta genre melihat pendidikan itu sebagai fondasi bagi remaja, terutama kalau kita bicara di Maluku Utara, dalam menghadapi atau dalam mencegah isu pernikahan usia anak Mhm. dan seks bebas? Oke, kalau dari aku sendiri sih fondasi pendidikan itu penting banget ya. Karena dari pendidikan kan kita belajar tuh gimana kita bisa tahu tentang resiko-resiko ataupun konsekuensi yang dihadapi remaja. Jadi remaja tuh nggak ngasal ngambil keputusan gitu. Karena di usia-usia seperti ini kita udah mulai belajar untuk ngambil keputusan yang nantinya berdampak ke masa depan. Jadi kalau menurut aku sendiri sih fondasi pendidikan ini penting banget, karena kalau mereka nggak tahu konsekuensinya apa, karena rata-rata nih remaja yang aku lihat di sekitarku itu rata-rata mereka belum paham sebenarnya dampak yang mereka hadapi itu apa, dengan kayak melakukan pernikahan usia anak ataupun dengan mereka melakukan seks bebas gitu. Jadi menurutku pendidikan penting karena mereka bisa tahu tuh konsekuensinya, bisa tahu resiko apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Mungkin dampaknya mungkin belum sekarang mereka belum dapat, tapi nanti 5-10 tahun ke depan dampaknya baru terasa gitu. Kalau di Maluku Utara sendiri yang Areta lihat tantangan terbesarnya apa sih bagi remaja saat ini? Rata-rata kalau dari aku, selama aku, melihat remaja di sekitarku, mereka kurang tahu informasi tentang apa
apapun itu yang tentang kayak kesehatan reproduksi ataupun tentang bahayanya nikah dini atau bahayanya seks bebas itu mereka belum tahu, informasi itu tuh belum sampai. Bahkan untuk sekedar masalah kayak isu kesehatan mental ataupun kayak yang paling kalau isu kesehatan mental paling sering di sini tuh bullying ya. Nah, itu aja mereka masih belum tahu sebenarnya dampaknya gimana gitu, masih banyak yang melakukan itu. Jadi menurutku kalau di Maluku Utara sendiri masih kurangnya sebenarnya informasi, terus lingkungan sekitar sih, ini paling berpengaruh. Karena kita di usia ini, kita kan di usia remaja ini kan kita masih coba-coba. Jadi kalau kita nggak pilih-pilih soal pertemanan ataupun lingkungan sekitar kita bisa keikut gitu. Karena energi itu menular. Bagi aku energi itu menular. Jadi kalau misal kita ingin melakukan sesuatu, pasti teman kita juga ingin ikut gitu. Jadi kalau kita nggak pintar pilih pertemanan atau lingkungan sekitar itu susah banget gitu. Makanya itu dari aku sih mungkin dari cuman 2 itu sih kayak lingkungannya yang kurang mendukung, lingkungan yang eee, apa ya, sering mengarah ke hal negatif gitu, sama juga dengan kurangnya informasi yang remaja dapat gitu dari sekitarnya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal isu-isu kesehatan seksual, terus kemudian, isu-isu kesehatan reproduksi, sorry, isu-isu kesehatan reproduksi, terus, tentang, seks bebas dan sebagainya, itu kan isu-isu yang sebenarnya sensitif. Iya sih. Kayak ngomonginnya tuh nggak enak gitu loh. Jadi di sisi lain, remaja itu perlu tahu gitu. Nah, menurut Areta gimana sih harusnya mengadres itu gitu? Ngomonginnya gimana sih? Iya, kalau di genre sendiri kita punya beberapa modul yang bahas tuh soal kekerasan seksual, soal kesehatan reproduksi, tapi kita kemas dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh remaja. Terus bahasa-bahasanya juga yang tidak terlalu vulgar ya, karena masih kayak bahasa Indonesia juga, dan juga pembawaannya. Jadi rata-rata mereka tuh males karena biasanya kalau hal-hal kayak gini belajarnya di pelajaran biologi. Biasanya paling sering tuh kayak gitu, pelajaran biologi. Terus banyak-banyak bahasa-bahasa yang apa ya bahasanya kayak Mmm, sulit dimengerti lah, pokoknya bahasanya ilmiah lah ya, jadi mereka sulit memahami. Nah, tapi di genre kita kemas dengan permainan misalnya, jadi mereka juga berinteraksi, mereka juga ikut berpikir kritis, "Oh ternyata gini ya, ternyata kita harus menghindari ini, ternyata ada hal-hal yang kita belum tahu." Jadi, kita kemas, pembelajaran tersebut dengan sebuah permainan yang mudah dipahami oleh remaja. Jadi akhirnya mereka nggak merasa kayak, "Oh ya ini bukan hal yang tabu lagi," gitu. Jadi mereka akhirnya mulai tahu gitu. Oke. Kalau kita bicara soal Maluku Utara itu kan punya apa ya, punya kekayaan budaya yang cukup apa ya, cukup beragam gitu. Nah, ada nggak sih, perannya gitu? Jadi bagaimana kemudian kearifan lokal itu, ikut mewarnai kegiatan-kegiatannya, generasi generasi Berencana. berencana? Nah, Kalau kearifan lokal sih, kalau aku lihat di Ternate sih rata-rata budayanya masih kental ya. Dan mereka tuh lebih ke saling menghargai gitu. Jadi kalau aku lihat soal kearifan lokal gimana pendekatan genre juga dengan di Ternate tuh nggak terlalu sulit gitu loh untuk dilakukan karena rata-rata di sini saling menghargai terus saling merangkul kalau aku lihatnya di sini ya. Jadi kita berusaha di genre itu selalu berusaha untuk membuat ruang yang aman untuk bercerita, untuk belajar bersama. Jadi kalau bilang di sini susah untuk guide remaja sebenarnya nggak terlalu susah, hanya saja itu tadi, ada lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi remaja. Jadi kayak kita tuh berada di antara situ tapi mungkin agak terlambat sedikit untuk masuk ke remaja itu. Jadi biasanya mereka udah lebih keduluan dapat lingkungan yang negatif itu dulu gitu, sampai akhirnya mereka melakukan hal-hal yang negatif. Jadi bagaimana kita mempengaruhi remaja lainnya biar dia juga mempengaruhi yang lainnya juga, kan tadi itu yang aku bilang kayak gitu kan menular, seperti itu. oke, jadi menciptakan ekosistem berarti gitu, Menciptakan menciptakan ekosistem yang baik di kalangan remaja. Terus gimana kamu melihat, potensi remaja putri, kita bicara remaja putri ya, remaja putri di Maluku Utara ini dalam, memimpin perubahan, menjadi agen perubahan? Oke. Kalau dari aku sendiri soal bagaimana remaja putri ya, mereka punya potensi. Mereka punya potensi, tapi sayangnya mereka belum paham bagaimana mereka harus memulai. Dimulai dari mereka belum paham diri mereka sendiri. Jadi belum lama ini aku juga jadi narasumber di salah satu apa ya, organisasi. Terus di dalamnya tuh aku harus bahas soal kesetaraan gender. Kesetaraan gender dan juga peran perempuan dalam sebuah organisasi ataupun di lingkungan sekitarnya. Di situ kan aku bawa
materi yang ada kaitannya juga dengan mengenal diri. Dan ternyata mereka tuh agak kesusahan untuk mengenal diri mereka sendiri. Dan dari situ aku mengambil kesimpulan bahwa oh, mengenal diri sendiri tuh lebih sulit ternyata daripada kita mengenal orang lain. Kayak kita bisa bilang, oh iya dia cantik, dia pintar, dia berwibawa, dia gini-gini. Tapi diri kita sendiri kita masih kadang belum tahu sebenarnya kelebihan kita apa, kekurangan yang ingin kita tingkatkan tuh apa. Jadi kemarin tuh mereka agak lama tuh mikirnya kayak, aku kelebihannya apa ya, aku kekurangannya ingin aku tingkatkan apa ya. Mereka masih susah. Sedangkan untuk menilai orang lain lebih mudah. Jadi aku kemarin bilang bahwa kalian kenali diri kalian sendiri dulu, baru kenal orang lain gitu. Dan itu tuh salah satu hal yang sulit karena kalau mereka nggak kenal diri mereka, mereka nggak tahu mereka ke depan mau jadi apa, mau inginnya apa gitu. Karena ada dua hal yang beda antara kayak mimpi dan juga rencana hidup. Karena kalau mimpi kita pasti cuman kayak misalnya mimpi kita pengen jadi apa ya, dokter misalnya, dokter, polisi, pengen jadi itu. Tapi itu kan belum ada perencanaan, oh gimana caranya biar bisa jadi dokter, gimana bisa caranya biar jadi polisi gitu. Nah, tapi rencana hidup itu strategi ataupun cara-cara yang udah kita tentukan gitu. Nah, kalau kita belum mengenal diri kita sendiri, kita belum paham kita maunya apa, itu nanti mimpi itu cuma mimpi aja. Dia nggak punya rencana ke depannya bakal seperti apa. Dan itu menurutku salah satu hal yang masih sulit banget di remaja perempuan yang ada di Maluku Utara. Masih perlu kita yakinkan lagi, masih perlu kita kasih tahu lagi bahwa ternyata kita perempuan juga bisa sama, bisa berdiri bersamaan gitu. Jadi nggak ada yang di belakang, nggak ada yang di depan, nggak ada yang harus terlihat siapa yang paling kuat, siapa yang paling unggul antara laki-laki dan perempuan. Tapi gimana kita bisa jalan sama-sama, kita bisa jalan setara. Dan itu salah satu tugas yang masih sangat besar, yang masih selalu aku gaungkan di teman-teman remaja putri, bahwa kita punya kesempatan yang sama. Seperti aku yang juga berdiri sebagai duta Gayatri Putri. Nah itu juga karena aku punya potensi itu, aku percaya dengan potensi aku punya, dan aku mau untuk bisa berjalan beriringan, bukan hanya aku saja, jadi bareng-bareng gitu. Oke. Nah, ini menarik. Kalau yang Areka lihat, distraksi terbesar remaja yang dihadapi sama remaja ketika harus fokus dalam merencanakan masa depan, meraih cita-citanya itu apa sih? Yang paling ganggu gitu? Percintaan kayaknya. Gimana Percintaan ceritanya? itu salah satu dari segala. Aku kan awalnya punya keresahan ya dengan remaja, kan aku pengen jadi teman bercerita, aku pengen jadi ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita, karena bagi aku dengan mendengarkan satu orang bercerita itu udah menyelamatkan satu masa depan. Dan rata-rata ceritanya itu kalau nggak tentang keluarga pasti tentang percintaan. Dan itu dua hal yang paling sering membuat remaja down, sampai kadang kan ada beberapa kasus ya kayak bunuh diri dan sebagainya, itu juga karena percintaan. Nah itu banyak sekali. Beberapa tahun ke belakang kemarin Ternate khususnya juga punya kasus-kasus yang serupa gitu. Dan dari sini aku melihat bahwa ternyata percintaan bukan cuma keluarga aja, karena dulu awalnya aku mikir bahwa keluarga aja yang paling berpengaruh. Ternyata percintaan juga sama gitu. Karena kalau kita nggak tahu bahwa ini hubungannya toksik atau hubungannya nggak baik, nanti kita bakal tetap bertahan di situ dengan alasan mungkin masih sayang, masih kayak nggak dapat, mungkin bisa jadi nggak dapat peran itu di keluarga, akhirnya mereka nyari, jadi mereka takut kehilangan dan sebagainya. Padahal dari situ harusnya mereka bisa belajar tuh, ternyata kayak gini tuh nggak baik loh dalam hubungan. Jadi remaja masih sulit nih untuk memilah gimana menjalin hubungan yang sehat, dan mereka selalu berpikir bahwa hubungan yang sehat itu berarti nggak punya konflik, tapi ternyata salah. Hubungan yang sehat justru yang punya konflik, tapi gimana sama-sama untuk bisa bersikap dewasa, gimana sama-sama untuk membereskan itu gitu. Ya, itu yang paling sulit sih menurutku. Apa saran yang biasa Areta berikan ketika menghadapi misalnya ada kawan gitu, ada remaja yang apa ya, terlalu berlarut-larut gitu dalam masalah itu tadi, masalah percintaan, masalah keluarga sampai mengganggu hidupnya gitu. Kalau dari aku sendiri, aku menguatkan dulu. Aku kasih tahu gimana dia harus melakukan untuk bisa dia bangkit, coba hal baru gitu. Jangan nge-stuck di situ, jangan diam. Kalau misalnya tipe orangnya yang memang berdiam diri dan sebagainya, nggak apa-apa, ambil waktu tapi jangan lama-lama. Kayak kayak aku selalu bilang kayak take your time, tapi jangan berlarut-larut, jangan lama-lama, tapi ingat lagi di sekitar kamu tuh masih banyak yang sayang, masih banyak yang peduli. Yang pedulinya bukan sekedar kayak peduli cuma pengen tahu aja, tapi memang benar-benar sayang gitu. Jadi kita coba hal baru, gimana? Kamu sukanya apa? Kamu hobinya apa? Kita mulai coba bangkitin dengan hal-hal seperti itu. Jadi biar mereka ke depannya tuh nggak lagi yang penting sebenarnya nggak apa-apa kita jatuh. Aku selalu bilang ke mereka,
kita kuat bukan berarti kita nggak pernah jatuh, tapi kan kita kuat kan kita jatuh berkali-kali tapi kita mau bangkit. Nah itu selalu aku tekankan dan nggak apa-apa. Aku bilang gitu, mungkin hari ini kita nggak akan selamanya berada di posisi itu, kita nggak selamanya jatuh, nggak selamanya kayak sedih terus aja. Pasti ada saat dimana kita juga akan dapat senangnya, tapi mungkin belum sekarang. Tapi yang pasti kita harus yakinin diri dulu. Jadi semua itu aku selalu bilang kayak mulai dari diri kamu dulu. Kamu mau sembuh nggak? Kamu mau bangkit nggak? Kalau kamu mau, berarti ayo sama-sama. Kita sama-sama. Kamu nggak sendirian. Itu sih. Karena rata-rata remaja tuh selalu merasa sendiri. Mereka merasa nggak ada yang ngertiin mereka. Nah, makanya itu hadirlah kita gitu di genre di PIK remaja. Makanya itu kita ada yang namanya konselor sebaya. Jadi itu tuh teman bercerita gitu loh. Kita konselor karena biasanya kalau di sekolah guru BK kadang mereka takut karena mereka orang dewasa, terus pasti ada kayak distract juga, takutnya mereka kayak orang tua di rumah takutnya gitu. Nah makanya itu hadir konselor sebaya kita yang seumuran, biasanya kan mereka lebih percaya, remaja lebih percaya ngobrol sama sesama gitu kan, makanya itu kita hadir gitu untuk meyakinkan gimana sih, yang penting kamu mau dulu. Jadi awal tuh niat dulu, kamu mau nggak bangkit, kamu mau nggak sembuh, kamu bisa, walau prosesnya lama tapi pelan-pelan pasti bisa gitu. Ada kasus yang menarik nggak untuk diceritakan tentang remaja yang ke distract gitu untuk kemudian ngasih semangat biar balik lagi fokus untuk meraih cita-citanya? Ada sih kayaknya ya, ada. Waktu itu aku di PIK remaja, tapi ini masih berbau soal keluarga. Jadi ini selalu yang paling susah nih, soal hubungan antara anak perempuan dan juga ayah. Itu di Indonesia sendiri kan termasuk negara yang tertinggi juga soal fatherless nih. Nah akhirnya aku pernah nih dapat temanku di PIK remaja yang juga punya permasalahan dengan orang tuanya. Tapi di situ aku bilang bahwa kamu coba dulu bangun komunikasi dulu. Kamu duluan, jangan nunggu orang tua duluan. Biasanya kita tuh sama-sama nunggu, sama-sama gengsi dan sebagainya. Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu. Jadi aku selalu bilang kayak kamu coba dulu, kamu ngobrol baik-baik, kamu kasih tahu kamu pengennya gimana. Soalnya kan dia punya permasalahan gitu ya sama ayahnya. Terus kamu pengennya gimana gitu sama ayah kamu. Coba dulu ngobrol. Terus waktu itu dia balik lagi ke aku setelah itu pas aku kasih wejangan dan sebagainya, dia balik lagi ke aku terus dia bilang kayak iya ya kak, kalau kakak kemarin gak bilang aku harus mulai ngobrol gitu, aku nggak akan bisa tahu kalau ternyata ayah juga punya hal ini. Jadi mereka sama-sama ngerti gitu loh, akhirnya punya satu keputusan untuk kayak oh ya kita berubah sama-sama gitu kan, kita bisa deket lagi sama-sama. Terus kalau soal percintaan banyak banget sih, karena kasus percintaan nih apa ya paling sering dihadapi remaja ya, umur-umur ini tuh kita nyoba-nyoba untuk kita mulai jatuh cinta, kita mulai suka orang, terus kayak sayang banget kalau diajak pacaran gak mau, atau kayak kita nggak mulai ngomong gitu perasaan kita. Nah itu tuh yang sebenarnya kita sering dapat gitu. Tapi yang selalu aku ingetin adalah kalau kita berani untuk suka sama orang atau berani jatuh cinta, kita juga harus siap kecewa apapun itu. Kita mau mulai sesuatu berarti kita udah tahu nanti bakal ada risiko untuk patah hati, bakal ada risiko untuk kecewa. Jadi selalu aku ingatkan untuk selalu kayak gitu duluan. Setelah obrolan kita yang seru tadi, sebelum penutup, ada pesan apa dari Areta buat remaja di Maluku Utara supaya menjadi generasi muda yang berencana dan berdaya? Oke, kalau dari aku sendiri kan ini dalam rangka memperingati Hari Kartini ya. Jadi tentang Kartini ini bukan soal tentang batasan, tapi soal tentang potensi. Jadi gimana tentang kita mau bangkit, gimana kita mau bermimpi, bagaimana kita eh, kita melanjutkan hidup walau hidup tuh nggak selalu mulus gitu. Jadi aku cuma pengen teman-teman remaja di luar sana percaya pada potensi yang kalian punya, percaya pada mimpi yang kalian punya, bahwa apapun yang kalian lakukan hari ini itu akan membawa dampak ke depannya. Bukan sekarang dampaknya, tapi nanti 5-10 tahun ke depan baru kalian akan rasakan. Jadi lakukan segala hal yang positif, mulai bangkit lagi. Kalau pernah gagal, pernah jatuh, nggak apa-apa. Kita bukan berarti kita jatuh, gagal, berarti kita akhir selamanya seperti itu. Dan juga aku cuma mau bilang, kenali dulu diri kalian sendiri, biar kalian bisa tahu bahwa ternyata aku inginnya ke sini, aku ingin seperti ini ke depannya yang bagaimana. Dan hidup tuh nggak selalu sempurna. Untuk perempuan-perempuan di luar sana juga kadang kita selalu memasang standar kecantikan, standar kemampuan seperti orang lain gitu. Tapi ternyata kita jadi perempuan itu tentang bagaimana kita bisa tetap jadi diri kita sendiri tanpa memenuhi standar dari orang lain. Dan life itu is about grow and contribution, not perfection. Jadi hidup itu tentang bagaimana kita tumbuh dan berkontribusi, bukan tentang sempurna. Gitu aja.
Oke, thank you berat Areta Iya. untuk obrolan serunya dan selamat meneruskan tugasnya sebagai duta genre di tahun 2006 ini. Iya. Jadi bertugasnya di tahun 2026. Iya. Itu tadi roller obrolan kita. Pesan saya untuk meng-highlight karena masa kini itu adalah sejarah yang sedang kita tulis untuk masa depan. Jadi persiapkan dengan matang. Jangan gampang ke-distract, jangan gampang patah semangat. Oke, Lola, jangan lupa ikuti terus obrolan-obrolan menarik kita di Baca Cerita Sejarah di History Roll Action.